semuanya, kita lanjut lagi ke praktikum yang berikutnya, yaitu praktikum yang keempat. Praktikum yang kali ini adalah tentang ekologi, yaitu pengamatan hewan tanah. Tujuan dari praktikum keempat ini adalah untuk mengamati keberadaan hewan tanah di lingkungan sekitar. Menjelaskan dan memperkenalkan alat bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Jadi pertama ada sunlight. Teman-teman juga bisa menggunakan sabun daya, sabun batangan, atau sabun cair yang lainnya. Kemudian ada air, terserah air mentah. Kemudian sendok. Kemudian wadah takar. Ada penggaris. Kemudian gelas sebanyak 3 buah. Dan yang terakhir adalah skop kecil atau tropol. Nah, praktikum kali ini adalah kita harus menempatkan air sabun di dalam tempat ini, kemudian dikubur di dalam tanah. Namun sebelumnya kita persiapkan dulu air sabunnya. Nah, untuk mempersiapkan air sabun, kita isi air sebanyak jika teman-teman di rumah ada gelas takar, di sini takarannya harus sampai ukuran 100 cc ya. Oke. Nah, jika teman-teman di rumah tidak ada gelas takar, maka airnya yang dimasukkan ke dalam gelas itu berukuran 5,5 cm, kurang lebih 5,5 cm di dalam gelas seperti ini. Saya menyarankan supaya teman-teman semuanya menggunakan gelas Aquafit. Selanjutnya kita beri sunlight. Ukuran sunlightnya itu adalah 1 sendok makan. Oke. Sunlight 1 sendok makan. Bisa juga menggunakan sabun daya dan sabun lainnya, asalkan takarannya adalah 1 sendok makan. Baik, kemudian ini diaduk-aduk sampai sunlightnya larut bersama-sama dengan air. Jika sudah, ini jangan lupa untuk dibuat lagi ke dalam 2 gelas berikutnya dengan ukuran yang sama. Oke, jadi setelah air sabunnya tadi sudah dibuat, sekarang kita akan menggali lubang untuk membuat perangkap hewan-hewan tanah tersebut. Nah, bahan yang harus disiapkan, alat yang harus disiapkan adalah skop kecil atau tropol bila teman-teman punya di rumah. Lubang yang harus digali terserah di teman-teman punya rumah, di sekitar kos ataupun di mana saja, yang penting ada serasa-serasanya seperti ini. Lubang yang harus dipersiapkan adalah 3 lubang untuk menangkap hewan-hewan tersebut. Baik, kita akan gali tanah. Kita bersihkan dulu. Yang harus digali harus dalam gelas ini, jadi ukurannya harus sama ya. Itu lubang yang tadi kita tutup dengan serasa atau daun-daun kering supaya gelasnya tidak terlalu nampak. Teman-teman harus membiarkan botol tersebut kubur di dalam tanah selama 1 malam. Dan kemudian barulah bisa diamati setiap hewan-hewan tanah yang terperangkap. Oke, baik, kita kembali ke tempat yang kemarin, tempat dimana kita menanam pitfall yang kemarin. Baik, ini sudah ditinggalkan selama semalam, jadi kita sudah bisa ambil. Ini dia akan seperti begini. Dan selanjutnya yang harus dilakukan adalah kita mengidentifikasi hewan-hewan yang terperangkap di dalam ini secara baik, selanjutnya kita akan melakukan proses identifikasi hewan-hewan tanah ini secara sederhana. Pertama, kita harus mengeluarkan hewan-hewan tersebut secara manual, karena ini dia terendam dalam air, jadi kita harus menyaring air ini. Nah, kita saat ini menggunakan tisu untuk menyaring air sabunnya supaya bisa terlihat hewan-hewan yang sudah terperangkap di dalam pitfall ini. Kita tuangnya secara perlahan-lahan. Jika tisunya sudah mulai robek, bisa ditambah. Selanjutnya proses identifikasi jenis hewan-hewan tanah secara sederhana, yaitu kita pisahkan hewan-hewan yang sudah disaring ke tempat yang tersendiri per pitfall.
Seperti salah satu contoh di sini adalah terdapat ulat di dalam pitfall tadi, itu dipindahkan ke tempat yang lebih bersih supaya bisa lebih kelihatan. Dan selanjutnya akan dilakukan analisis data berdasarkan teladan yang berada di dalam panduan. Ulat yang tadi yang sudah didapat dimasukkan ke dalam tabel pengamatan seperti ini, kemudian dicatat jenis hewan yang sudah didapat. Dan dilakukan secara terus-menerus hingga tidak terdapat lagi hewan-hewan di dalam pitfall yang tadi teman-teman sudah dapat.